Seperti biasa, Ambiar News kembali hadir. Kali ini berita pertama dari sahabatnya Dewi Persik. Sahabatnya kamu juga. Kok mukanya kayak nggak terima aku bilang sahabat? Inara Rusli. Sobat Ambiar, berita menggegerkan, menghebohkan dari seorang Inara Rusli. Kali ini kelanjutan dengan kasus dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi yang dilaporkan oleh sang istri Mawa sekarang memasuki babak baru di mana Inara harus memenuhi panggilan polisi. Tapi Mas Rian, yang bikin netizen dan aku jadi greget, Inara selalu di saat pemeriksaan oleh polisi dengan alasan sakitnya tuh di sini. Mulai dari pemeriksaan pertama di tanggal 8 April sampai pemeriksaan di tanggal 16 April kemarin, Inara belum juga memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Lalu sampai dijadwalkan ulang hari ini pada tanggal 17 April 2026. Kira-kira bakal hadir lagi atau beralasan sekong leges alias sakit lagi? Judes banget mbaknya, ini dia. Seharusnya sih kalau memang Inara itu ingin kasus ini cepat selesai sih harusnya lebih lebih kooperatif gitu. Jadi jangan setiap jadwal pemeriksaan selalu aja izin lah, alasan apa nanti alasan apa lagi. Nah itu yang perlu dipertanyakan sama kita semuanya ya, kebenarannya apakah benar-benar sakit ataukah cuma sakit-sakitan. Ya tapi siapa tahu memang beneran sakit, nggak boleh begitu ibu. Walaupun dia sakit tapi ada yang lebih sakit. Siapa? Mawa sakit hati, ya. Sobat Ambiar, kalau terus-terusan seperti ini, sepertinya proses hukum akan berjalan lambat ya. Dan kita juga akan mencari tahu pada akhirnya akan seperti apa. Mudah-mudahan sih ya jalan yang terbaik untuk semua pihak ya. Apakah akan berujung dengan damai? Tapi kita akan menyapa kedua orang sahabat kami. Iya. Ya, kali ini ada dua orang sahabat kami yang akan melakukan live report ya. Ada Aca dan juga Aci. Silakan Aca dan juga Aci di lapangan. Iya, terima kasih Bung Rian dan juga Mbak Dewi. Kami saya Aca dan ini Aci. Kami melaporkan dari TKP. Kami sedang menunggu narasumber kami. Bukan narasumber. Nara apa dong? Nara-nari. Ya apa sih Karen? Ya bukan, kan kita sekarang Kan ini nanti sedang kita lagi nunggu orang kita udah- lagi di jalanan. Iya, kan ada kita nara- lagi mau menunggu para pejalan kaki. Betul, pejalan untuk kita menanyakan. Betul, nah, itu namanya apa? Kalau pejalan kaki itu kan narasumber Ada berarti. Bu, Halo selamat pagi, Ibu, apa kabar? Selamat pagi. Apa Ibu bisa kabar, kesini Bu? sedikit, Ibu Bu? kesini sedikit, Bisa Bu. kesini sedikit, Ibu. Apa Mohon maaf kabar, kami Bu? mengganggu. Iya. Alhamdulillah. Ada apa ya Mas? Kami mau bicara baik-baik aja, Ibu tidak perlu takut. Oh iya Kak. Ibu dari mana? Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Nani. Saya baru mau ke bank, Pak. Oh, mau ke bank. Iya, mau tarik duit ya, Bu. Enggak, mau nge-print buku. Oh, mau nge-print buku. Oh, ngeprint buku. Iya, Mungkin Ibu baik. terlalu banyak ya simpanan uangnya ya mungkin. Enggak Bu, juga sih. Ibu sudah mendengarkan sekarang kan lagi heboh banget ada satu selebriti namanya Inara Rusli. Ibu kenal kan? Iya. Bagaimana tanggapan Mendengar. Ibu yang sikapnya sekarang itu mangkir dari persidangan? Jadi nggak pernah hadir ke Nggak persidangan pernah itu, Bu. hadir. Menurut Ibu bagaimana? Apakah itu salah satu bentuk menghindari tanggung jawabnya Inara? Atau memang dia sengaja nggak mau terekspos? Kalau menurut saya dia mesti bertanggung jawab dong, mesti datang ke persidangan, ya kan? Lalu Bu, bagaimana menurut Ibu sebagai wanita yang sebagai wanita saja Ibu bagaimana gitu? Kok punya masalah tapi tidak mau menyelesaikan? Ya iya, sebenarnya dia ya mesti datang dong, dia mesti bertanggung jawab atas perbuatannya. Coba Ibu bilang ke kamera dengan semangat sebagai wanita yang harus bagaimana caranya, lu harus datang gitu. Halo Inara, kamu sebenarnya mesti datang dong, harus bertanggung jawab dengan perkataanmu, mesti bertanggung jawab ya. Berani berbuat, berani bertanggung. Berani berbuat, kamu harus berani bertanggung jawab. Wih, Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu. Ibu. Ya, melanjutkan maaf. lagi Iya, iya. Silakan, iya. di printnya yang jelas ya tulisannya ya Bu dari Bu, banknya. lewat kiri Bu, kanan soalnya lagi dicor Iya, jalanannya. iya. Nah kita juga masih mau menanyakan kepada para pejalan kaki yang Iya, lainnya. karena memang namun banyak sekali pejalan ini kaki. masih kosong. Karena masih kosong, karena memang di sini memang kebetulan lagi ada acara, kebetulan ulang tahun Jakarta.
Jakarta. Jadi memang jalanannya Ulang tahun ditutup. Bang Mega kebetulan hari ini tuh. Iya betul, Lu nggak di lihat depan tuh? iya betul Bang Oh, Mega. kan? Iya berhubungan dengan ulang tahun Jakarta juga. Betul, kan? Karena ulang tahun betul Jakarta sekali. juga. Oke, Jadi baik. memang jalanan ditutup. Ini nih mungkin ini Mas ini. Kalau nggak kita paksa aja tarik yuk. Mas, woi. Mas, sini Mas. Mas, kamu Selamat sini pagi, Mas. Sini, enggak Iya, Mas. kesini aja. Mau nanya Kejauhan doang ke Mas. sini. Mas, Woi, Mas. woi. Ya ampun. Gila ya. Kemana Nggak, sih nih? Mas yang duduk di situ kagak mau nanya lu, kita mah. Yang pada duduk di situ, makanya kita mau nanya mereka. Oh, kita enggak. ini aja nih Mas yang lagi Nggak, berdiri. jangan dong, jangan Oh, nanya ja- itu oh, dong. jangan Lu mah. ya. Yang bukan doang. Oh, ini nih ibu-ibu. Bu, cepat, Bu. Bu, selamat pagi Bu. Jangan kabur. Enggak, sini dulu. Ya ampun, coba mau nanya bentar Bu. Cepat Bu. sini. Enggak, bentar sini doang dulu. mau nanya. Enggak, Tarik ini Karen, penting. Karen, tarik. Enggak. Sini. Enggak, sini. ini penting. Enggak, ini penting doang bentar. Enggak, Ya sebentar ampun. doang kok, sebentar Ya, doang. Ini dua. Ini pas banget ada dua mbak-mbaknya. Mbak, sini Kayaknya- berdua, sini berdua, sini. Mau pergi ke kantor ya? Iya dong. Mau kerja ya? Iya dong. Oh, enggak, ini cuma sebentar aja kan. Ini sekarang lagi ada pemberitaan yang Betul, rame tapi banget. sebelumnya kita tanya dulu, ini pada beli apa, jajanan apa? Sarapan. Es batu sama ini. Buah. Emang kalau pagi-pagi makannya es batu, Mbak? Kamu itu es buah buat jam berapa? Masih pagi makan buah? Namanya siapa? Kiki. Kiki, kamu? Wilda. Kirain Wilda. Kiki kaki. Iya, Kiki Itu dan apa? Wilda. Itu apa? Agak Nasi kesinian. uduk, Karen. Agak kesinian, Nasi kesinian. uduk beli di mana? Ada di samping. Ada di kok samping. kagak beliin Kitty sih? Ya ampun gak nitip sih. Ini kok pakai nitip ini harus ingat kita dong. Nah, Mbak ayo mau nanya Wilda apa, Karen? sama Kiki kan sekarang ini lagi heboh sekali dengan pemberitaan satu selebriti namanya Inara Rusli. Ya kan, seharusnya beliau itu hadir dalam persidangan tapi selalu saja tidak pernah Betul. hadir. Dan sekarang namanya berubah menjadi Inara Permatasari. Masa sih? Inara Rasti. Inara Sati. Rasti. Sati, orang kata dia Sati, lu suka Sati. bikin nama sendiri lu. Sati. Enggak, Inara Sati. Sati Bu. Gimana menurut Mbak sebagai Perempuan melihat Indonesia. kejadiannya Kejadiannya Inara sekarang ini apalagi dia ganti nama. Apa jangan-jangan dia mau... Siapa dulu mau jawab sweet deh, sweet Jepang, sweet Jepang. Oh, tuan lebih tua, oke ya. Oke, mungkin kalau tanggapannya gimana ya? Terlalu personal juga ya buat si Mbak Inaranya dan masing-masing orang punya hak sih buat menentukan sikapnya seperti apa. Mengenai mengganti nama itu menurut Mbak Bagaimana? dibenarkan atau tidak? Oke, kalau ganti nama sih kayaknya kita juga suka ganti nama ya. Oh, Mbak juga suka. Suka ganti nama? Ya, personal branding. Oh, nama Pak. Mbak kalau nama panggungnya apa kan tadi siapa namanya? Wilda. Kalau di panggung apa? Putri. Oh, Putri. Cantik memang. Cantik memang. Kalau dari Kiki gimana? Dibuka dong Mas, karena udah nggak covid nih. Buka dong. Ayo buka dong biar Dari Kiki gimana pendapat Kiki dengan pemberitaannya Inara sekarang ini yang selalu aja mangkir dari persidangannya dia? Ya nggak apa-apa, itu kan Lihat ke memang kamera, hak, lihat ke kamera. memang haknya dia ya. Kita juga nggak bisa komen yang gimana-gimana kan, ngatur. Kalau Ya udah, masalah ganti memang- nama, mungkin itu personal branding. Tumben lu tadi pagi kayaknya di sosial media nggak ngomong gitu dah. lu mah cari aman, jawabannya nggak cari seru. aman Ya dah. udah deh kerja deh, Ya udah deh makasih kerja, ya. selamat bekerja Udah deh, ya. Pak, ya. Selamat Satu pagi. lagi boleh nggak? Satu lagi ada lagi di Udah sebelah. kelar, Iya, udah. Udah ikut Oh, udah habis. ikut kita itu masih ada lagi tuh satu ada mas-mas lagi duduk di sana Nggak, kita tanya nggak, di kali mana? ya sama dia. Itu ya. security. Oh security. Gak usah. Mendingan gini aja. Kalau menurut mau gak ganti nama kita yuk? Yuk. Lu Karen, Ah. gua Nasar. Jadi Gua- lu jadi siapa? Gua Nasri. Lu apa? Carin. Enggak, jangan cari Mas. Carin. Enggak, jangan. Lu Jovi. Kok tiba-tiba gua ke Jovi lo ke Nasri? Kan Nasri juga jauh. Gua Nasri, lu Jovi. Jovi dan Nasri show. Tiba-tiba jauh Jovi ke Nasri. Ih, nggak Gimana sih? apa-apa. Udah Ya kita udah, langsung balik ke silakan, studio yuk. Bung Rian Balik dan ke studio. Mbak Bung Rian dan Mbak Dewi silakan. silakan. Ya terima kasih kepada kedua orang rekan kami, itu dia pendapat netizen ya Sobat Ambiar ya. Dan kabarnya memang kemarin Inara mangkir pada pemeriksaan kedua dengan alasan sakit. Tapi banyak netizen yang Kau udah ada di sini lagi. Allah, apa kabar sih? Sehat sih? Kemana aja? belum kelar masih panjang, masih ada tayangannya. Masa sih bukan udah kelar? Belum, sebentar. Oh ya udah oke. Ya, lanjut. Banyak netizen yang mempertanyakan Instastory karena melihat Instagram story-nya Inara ini katanya bukannya sakit tapi jemput anaknya. Oh masa? Iya, jemput anaknya pulang sekolah.
makanya ya. Boleh, itu skripnya Boy. Lalu, Ya. nah sekarang ini kita mau take video aja langsung tuh. Iya, gak ada yang nyuruh lu baca ini berdua. Kita lihat yang satu. Mas Rian dan teman-teman ya, Kinasar Kakak Redalino, tolong kasih waktu, aku mau bertanya sama Inara. Kalau sekarang lagi nonton saya mau tanya sama kamu sayang ya. Ini kan lagi pemeriksaan polisi nih, kamu misalkan gak hadir itu karena apa? Apakah karena memang kamu sengaja tidak ingin hadir atau karena memang kamu sakit? Nah, tolong ya sayang ya, jangan cepet-cepet dong. Lu jangan cepet-cepet, gue mau baca nih. Jadi semoga gak ada lagi drama ya sayangnya dalam rumah tangga kamu ya. Karena ranah pribadi itu bersifat private. Intinya seperti nama baru, Inarasati. Kan pengen selesai masalahnya, biar cepat selesai masalahnya dengan lembaran baru Inarasati dengan lembaran yang lebih baik lagi ya. Ganti nama ya. Semoga lah semuanya bisa lebih baik-baik Iya. saja. Tapi ya itu dia. Pastinya juga dari pihak Mawar sebagai orang yang melaporkan juga ingin ada satu kejelasan secara Betul. hukum. Tapi sebenarnya pemberitaan ini maksudnya belum kelar-kelar gitu. Belum, karena belum datang di kepolisian. Belum datang, udah pemeriksaan panggilan pertama, panggilan kedua. Apa alasannya? Sakit muncrat itu udah. Sini. Ya, kita nantikan akan sampai kemana Sobat Ambiar kasus ini ya. Semoga semuanya baik-baik saja untuk semua pihak. Karena ini menjadi, dilihat begitu banyak orang di Indonesia. Semua orang ini menyaksikan, ya kan? Ya, kita berharap semua bisa bertanggung jawab atas semua kesalahannya juga. Bahwa ada konsekuensi atas apa yang dilakukan ya. Memang. Dan berbicara mengenai konsekuensi, konsekuensi dari perceraian, pastinya kalau punya anak harusnya punya co-parenting yang baik dengan mantan pasangan. Iya dong. Iya kan? Kalau Kan punya masalahnya anak, masalah orang tua, ya. bukan masalah anak. Kalau punya anak. Iya. Kalau nggak punya Bintang, anak. kalau nggak Kalau punya nggak anak. punya anak, Ya udah kayak gue aja udah kayak gini udah. Nah, bintang tamu kita yang satu ini ya. Siapa sih? Bintang tamu. Oh sekarang ada di ruangan-ruangan begini. Oh, boleh my keluarin God. tangannya dulu nggak? Tangannya aja. Tuh. Aduh bagus banget. aduh bagus. Aduh tangannya bagus banget ya. Ya. Dari tangannya kita bisa melihat Sobat Enggak sih, Ambiar. tangannya biasa aja sih kak. Bagusan kakak tuh lihat deh. Tangannya ini terlihat perempuan cantik, tapi kabarnya dia sedang kecewa sama sang mantan suami. Ya Allah. Di bagi-bagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Della Puspita. Pagi kakak. Mas Oh iya makasih loh. Padahal sebenarnya baru kemarin apa Kakak, beberapa hari silakan, lalu ya. Beda orang cantik tangannya Aku bagus. melihat Kak Della ini sedang bernyanyi-nyanyi di Tok-Tok. Sampai jam berapa tuh? Sampai subuh memang. Jadi sekarang jadi penyanyi loh. Halo, Assalamualaikum. Dia mah lagi sensitif nih Kurang Dewi. ajar ya nih Bra. Kenapa? Gue ngerti tangannya bagus, cantik-cantik. Lu bikin tangan gue jelek. Gua nggak bilang apa-apa Dewi. Gua cuma bilang Kak Della tangannya bagus. Enggak, kan? tangan gue buntu. Maksudnya Kak Dewi kenapa Aku tangannya? nggak bilang apa-apa, dia hanya lagi sensitif. Gua bilang juga. Kak Della sehat. Alhamdulillah Kami sehat. ucapkan terima kasih. Makasih juga, makasih. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ya. Kemarin ini Della Puspita berkomentar sedikit mengenai sang mantan suami yang tidak memberikan kontribusinya untuk anak tapi tetap flexing di media sosial. Mobilnya banyak, kontribusinya mana? Bercerai itu sama mantan suami dikoreksi ya kalau salah ya 2014 kurang lebih ya. Kurang lebih sebenarnya long story sih ya, cerainya mah udah lama. 2013 2014 ya. Ya pokoknya 2011-an lah. Oke, berpisah sudah cukup lama. Di tahun 2013 itu ketika berpisah akhirnya perjanjiannya tuh apa sama bapaknya anak-anak mengenai tanggung jawab? Kita tuh kan komitmen awal tuh kan bercerai baik-baik. Ya. Aku tuh nggak mau ngeribetin karena dari mulai aku nikah sampai punya anak sampai bercerai pun aku nggak mau ngerepotin dia gitu loh. Aku cuma nunggu kesadarannya dia aja. Kalau dia ada rezeki mau kasih ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya udah gitu. Cuman gini awal aku tuh kan namanya orang rumah tangga ya pasti Dewi juga udah tahu lah ya. Kita namanya orang rumah tangga apapun
yang kita lakukan itu kan untuk kebaikan anak nih. Kalaupun waktu itu suami belum bisa bekerja, ya kita bantu supaya dia bisa bekerja. Ya, tapi bukan berarti terus keenakan. Iya, dia nggak punya modal ya kita modalin. Dia belum sekolah ya kita jadiin sarjana. Karena kita berpikir, aku berpikir, oh mungkin rezekinya dia masih belum ada, mungkin lewat aku dulu kali. Aku selalu bilang sama dia, ya udah kamu sekarang niti dulu, nanti gantian ya Ki. Nanti kamu yang kerja, akunya yang ngurus anak gitu. Tapi kan namanya tadi sering berjalan waktu kan akhirnya ya namanya jodoh kan memang Allah yang atur ya. Selesai. Terus aku tetap nggak mau ngerepotin apa-apa gitu loh. Tapi aku cuman waktu itu dia sempat minta sama aku gini. Kita kan bisa baik-baik ya. Kalau bisa kita pura-pura nggak usah cerai dulu ya. Pura-pura nggak usah cerai dulu. Apa alasannya saat itu? Gitu siapa Kak? Mantan Iya. suami. Apa alasannya saat itu dia bilang Pura-pura nggak usah cerai dulu? Untuk mental anak karena kan Oh, oke. kami berdua ini kan dari keluarga yang broken home. Dia bilang kita kan tahu ya rasanya ya jadi anak yang keluarganya hancur ya, jangan sampai anak-anak ini ya kita pura-pura Ikut dulu. merasakan, berarti Iya, untuk kepentingan anak ya. betul. Jadi Berarti aku itu ya untuk anak saja atau keluarga sudah tahu Kak? yang tahu hanya aku, ibuku, orang tuanya dia, dan satu sahabat aku yang jadi saksi perceraian aku. Udah itu aja, kita benar-benar close. Tantenya dia nggak ada yang tahu, keluargaku nggak ada yang tahu. Kita benar-benar pura-pura. Anak-anak tahunya kok berapa lama kemudian? Tahun 2021, waktu itu aku benar-benar meledak banget karena aku ini kan udah berkorban untuk aku tuh benar-benar nggak mau punya pacar, nggak mau apa gitu loh, karena aku jaga supaya anakku tuh nggak pernah tahu kalau ayah ibunya tuh udah bercerai gitu loh. Terus suatu hari anakku tuh kepengen liburan waktu 2021. Ya udahlah aku atur sedemikian rupa lah kita liburan ke Pulau Seribu. Aku minta dia bilang aku mau nyusul, ya udah sok nyusul. Terus aku bilang nitip Ki, tolong nitip ya. Anak kamu yang cewek ini nggak bisa makan, tolong bawain roti sama susu. Pas harusnya dia nyusul, dia nggak nyusul, kesiangan dan lagi mohon maaf ya Joki Fernando ya. Itu dia lagi check in. Gitu maksud aku. Cekin sama siapa? Sama perempuan Sama Kak? perempuan, masa sama laki-laki ya. Maksud aku tolong dong cuman bisa nggak sih kesampingkan sebentar, banyak waktu yang lain gitu. Kakak pas loh. ngeliat lagi, lihat langsung atau Dia tahu? video call. Oh wow. Aku telepon. Ya, tapi kan statusnya nggak mau sudah angkat. bercerai ya? Sudah bercerai. Aku sih nggak ada masalah, Ya. itu kita udah urusannya masing-masing. Oh udah Cuman- bercerai. Kak Dela, maaf, bercerai 2013, tapi anak-anak baru tahu bahwa mama sama papanya itu bercerai di tahun 2021. Iya. Selama kurang lebih Lama loh, 7 tahun. 8 tahun. Iya, 8 tahun. Menyembunyikan itu semua. Berarti 8 tahun tuh nggak tinggal bareng dengan alasan misalnya, iya papa karena memang ada urusan harus Iya, tinggal di mana. kasih tahu anak-anaknya. Ada waktunya dia masih tinggal di tempat rumah aku, tapi kan kita berbeda kamar. Jadi kan aku alhamdulillah waktu syuting ya, dia lebih memang dari dulu tuh dia lebih banyak kayak nggak pulang segala macam tuh udah biasa, dan aku syuting pulang pagi juga udah biasa. Berarti maksudnya main perempuan itu, maaf ya, maksudnya main perempuan masih waktu sama Kadela juga emang udah ada permainan-permainan wanita lain. Udah anak lagi kan perempuan ya, udah wajar. Oke. Kenapa Serambi sih? juga ya. Kenapa Kadela, sih? tapi- Enggak, pertanyaan aku, kenapa sih laki-laki itu selalu begitu sih? Tapi ini maksudnya kita Tapi bilang nggak semua laki-laki, nggak semua, Kak. nggak Aku semua. nggak. Cuman Kadela ini cukup unik, maksudnya berpisah di 2013, masih menyembunyikan perceraiannya kepada anak sampai dengan 2021 dan masih tinggal bersama dengan mantan suami sampai dengan jangka waktu 8 tahun. 8 tahun. Hanya untuk anak-anak tuh nggak tahu bahwa orang tuanya sudah bercerai. Nggak susah. Susah lah, berdarah-darah. Betul. Cuman karena namanya buat anak kan, apapun kan buat anak kita jalanin. Tapi kan Kadela kalau urusannya udah ada perempuan lain, biasanya perempuan nggak bisa nerima loh. Maksudnya gini, biarpun untuk anak berjuang, tapi ada perempuan lain yang notabene kakak tuh udah berjuang semaksimal mungkin, tuh tiba-tiba dia main perempuan lain, biasanya langsung masa bodoh gua angkat. Kenapa harus bertahan? Jarang perempuan kalau Lama urusan sama banget, perempuan lagi mah 8 nggak mau tahun. biasanya. Biarpun anak Apa alasannya. karena masih cinta kah atau bagaimana? Kalau cinta nggak milih cerai ya. Malu apa gimana, takut kedengaran orang apa gimana gitu. Anak aja, Oke, aku anak. anak. Ini kita kembali lagi ke kontribusi nafkah bapaknya ya. 8 tahun ketika masih menyembunyikan perceraian kepada anak-anak dan masih tinggal serumah, bapaknya masih memberikan nafkah kepada anak-anak. Awal-awal sih dulu tuh dia kalau ada rezeki dia memang ngasih.
Tapi kesini-sininya setelah dia menikah, entah aku nggak ngerti ya. Dia jadi kayak dicari anaknya susah. Sekedar nanya adik udah makan belum aja enggak. Bulan puasa sama sekali nggak ada waktu untuk ketemu sama anak. Baik, Kadela, kita mau kasih lihat ada satu postingan di Puspita. Apa yang kalian lakukan kalau anak kalian mengatakan aku rasanya kayak dibuang bapak sendiri? Apa yang kalian rasakan di hati saat anakmu cerita minta uang jajan ke bapak kandungnya kayak ngemis? WA kadang direspon, kadang enggak. Nafkah anak puluhan juta semua aku loh. Anak hanya meminta 1 juta saja ngemis. Lebaran gak ada komunikasi. Selama Ramadan gak pernah diajak buka puasa bersama. Padahal bapaknya hedon bukber dengan orang lain. Banyak cerita sedih lain tapi kami simpan sendiri. Oke. Sudah keluar semua kayaknya unek-unek ya Kak selama ini yang mungkin ditahan ya Kak. Terakhir bapaknya kasih nafkah itu dalam bentuk apa dan kapan? Habis aku bikin VT, terus tiba-tiba kata anaknya ngasih gitu. Maksud aku tiba-tiba kata anaknya iya, ngasih. maksud aku nggak usah nunggu aku kayak gitu. Iya. Sebenarnya gini, kalau untuk nafkah, alhamdulillah anak-anak aku tuh nggak kekurangan kok, bener. Jadi sebenarnya anak-anak tuh cuman pengen mungkin cari perhatian kali ya sama bapaknya. Bukan cari perhatian, memang butuh perhatian. Iya, karena gini loh, anakku nih kan bercerai bukan karena cerai orang tuanya cerai mati, nggak. Joki ini masih hidup loh. Kecuali kalau bapaknya mati, mah ya udahlah, gini kan bapaknya masih hidup. Itu yang menjadi beban moral kakak sampai sekarang ya. Dan Iya. akhirnya kakak membuat status demikian. Kadela, maaf, anak-anak itu punya akses bukan hanya ke nomor telepon WhatsApp ke bapaknya, bapaknya punya sosial media. Aku nggak tahu. Oke, karena kita mendengar kabar bahwa kabarnya ada dugaan ya, flexing. Kalau flexing kan ini konotasinya ke media Ini sosial bapaknya ya. Iya, punya 9 mobil katanya. Istrinya. Istrinya. Oh my God. Istrinya berarti ada sosial media. 9 mobil. Anak-anak sempat melihat itu, sosial media itu. Aku punya kan nggak istri. pernah tahu. Taunya kan pasti dari anak-anak. Oke, anak-anak cerita ke Kadela. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ketika anak-anak mengetahui informasi bahwa istrinya dari mantan suami Kadela punya 9 mobil. Sementara yang menjadi tanggung jawab ayahnya tidak mereka dapatkan sebagai hak anak-anak ini. Anak tuh ngitung, padahal sekarang mobilnya 9. Yang artinya setiap nambah 1 atau mereka benar-benar menghitung, mereka sangat detail sekali. Mereka tahu apa yang dimiliki oleh papanya. Mereka ini tahu dari papahnya sendiri yang cerita atau dari sosmed Kak? Kan nggak mungkin gimana sedetail itu cara sampai taunya ya? 9 gitu. 9 dia tahu. Anak Dari tahu. neneknya. Dari mana? Dari neneknya. Nenek dari bapaknya. Nenek Oh, dari ibunya bapak. Mungkin mungkin mantan Jadi- kakak itu cerita sama ibu kali ya. Jadi gini, ini aku bukan jealous apa, itu kan namanya orang rezeki masing-masing ya. Aku ini kan memupuk Joki ini kan buat anak-anak, dan sekarang perempuan yang sekarang sama Joki ini kan udah tinggal metik hasilnya doang. Kalau dia menikah sama Joki, harusnya kan dia sudah terima konsekuensinya bahwa Joki ini satu paket loh, punya Ada 2 anak. anak gitu loh. Paling enggak kalaupun Joki lagi nggak ada duit, paling enggak suruh kayak telepon lagi, misalnya lagi makan nih, lagi bukber gitu ya. Ingat nggak sih anak gue lagi makan apa ya? Ini pernah loh kejadian ini, aku bener sakit hati banget gitu. Nih aku tahu sendiri kan anakku tuh kan anaknya bolos gitu ya. Dek, udah makan belum? Belum nih, nanti mau diajak papi pergi makan katanya gitu. Ya udah, terus udah jam 9 malam, Dek, udah pulang belum? Nggak jadi pergi. Nah terus, Aja udah makan belum? Enggak. Tapi tadi udah makan kan? Enggak, aku dari pagi nggak makan, emang sengaja pengen makan sama papi. Kayak gitu loh, maksud aku tuh aku tuh juga kadang-kadang gemes sama Miyakun nih, sama ke Joki tuh dia tuh itu banget gitu loh, maksudnya Dek tolong dong Dek gitu, aku takutnya dia tuh patah hati gitu loh, tolong dong Dek. Oh kalau papi lagi kayak gitu udah Dek jangan terlalu ngarepin banget, boleh nggak gitu, udah kayak kakak aja cuek, anakku yang cowok kan udah bodo amat gitu kayak Anak cowok. iya, Anak cowok. aku kayak mau kesini aku izin dia Kadela, sayang waktu kita sangat terbatas. Kadela, singkat apa yang ingin disampaikan untuk mantan suami jika menyaksikan tayangan ini? Kalau Joki ngeliat tayangan ini, aku tuh pengen dia tahu bahwa segala macam hal yang aku lakukan tuh adalah untuk anak-anak.
Aku mumpuk kamu untuk kamu sampai bisa kerja, kamu punya gelar, aku ngebantu kamu nyelesain masalah kamu dulu, itu buat anak-anak. Nggak perlu kamu ucapin terima kasih atau balas budi sama aku, nggak. Aku cukup kepengen kamu ingat bahwa kamu punya anak, gitu aja. Walaupun aku dibilang, kamu nih udah kayak perempuan stres, kamu tuh udah kayak perempuan gila, apa-apa aku dikatain kayak gitu. Tapi yang penting tolonglah kamu ingat kalau kamu punya anak. Dan buat istrinya Joki juga tolonglah, kamu kan nggak punya anak, jadi lakukanlah anakku ini seperti anak kamu juga gitu loh. Jangan, aku tuh walaupun peran aku antagonis segala macam, tapi kan aku juga punya hati, itu kan cuma peran doang. Orang kan ngelihatnya kan udah nih antagonis, disangkut pautkan sama karma segala macam. Tolonglah pisahkan kayak gitu ya. Jadi aku cuma pengen bahwa komitmen kita bersama kan untuk jaga supaya mental anak-anak tetap sehat. Jadi tolong pengorbanan aku ini jangan sampai sia-sia gitu loh. Ya, ketika kita memiliki hampir segalanya, harta, tapi seiring berjalannya waktu, harta itu akan tidak ada artinya. Justru pada akhirnya yang akan berarti hanyalah satu, doa dari anak. Kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi. Kebahagiaan itu tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi dari betapa setianya kita menunggu pasangan kita. Memang. Uang itu memang bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai uang. Memang. Dengar ya, uang nggak dibawa mati, soalnya dibawa hidup aja kurang. Kayak sirkus ya, tiba-tiba berubah langsung. Kamu setiap sesi kayaknya ganti baju mulu Setiap segmen deh. nanti aku ganti baju Untuk ya. untuk Jumat ini emang setiap segmen Memang ganti. begitu konsepnya, ganti Oke. baju terus ya. Tapi Luar nggak biasa. boleh ganti Tapi pasangan nggak boleh ganti. satu. Nah, harus setia ya seperti bintang tamu yang satu ini. Coba bilang dia setia, soalnya kalau sidang kemarin ada pasangannya Dokter Gigi Kamalia. Terakhir sidang yang kemarin tuh duplik agendanya. Dokter Gigi Kamalia nggak ada sama sekali. Apakah Dokter Gigi sudah kabur dari kehidupannya Amar Joni? Di pagi-pagi ambiar, kita akan hadirkan kedua adik dari Amar Zoni, akan mengklarifikasi juga apa yang sebetulnya terjadi dalam agenda duplik ya. Kemarin di sidang lanjutan Amar Zoni. Di pagi-pagi ambiar, ini dia Aditya Zoni dan juga Panji Zoni. Iya. Tapi ada Apa kabar? Welcome back. Selamat datang kembali Panji. Adit dan juga Panji silakan. Siap. Gimana kabar kakak kalian kemarin setelah sidang Mau di mana? Mau di mana? Sayang mau di mana? Mau di mana? Gimana kabarnya Amar Zoni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. ini adik kakak ya? Adik kakak. Untuk Adit dan juga Panji, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kita akan meminta tanggapan mereka atas jalannya persidangan beberapa waktu yang lalu karena minggu depan ini kalau tidak salah Sidang agendanya adalah sidang putusan. Oh. Tuntutan ya. Wow. Putusan ya. Oke, putusan. Kita akan lihat dari persidangan kemarin. Amar Zoni. Silakan. Ya. Barangkali kalau ngomongin soal pledoi itu ya balik lagi ya apa yang dirasakan oleh Amar Zoni barangkali. Karena ini ngomongin soal waktu atau timeline saat kejadian. Flashback. Flashback. Dan ya. itu haknya Bang Amar juga lah untuk menceritakan apa yang terjadi Iya, dan sebenarnya harus sama jujur dia. kan ya apa yang terjadi seperti itu. Bener. Jadi Oke. sebetulnya tidak ada yang salah. Tapi ketika memang ada yang pihak-pihak lain merasa tersinggung ya kami keluarga minta Tidak maaf. bisa mengontrol respon orang lain. Iya, betul. Oke. Ada sebuah artikel yang kita akan meminta kedua adik dari Amar Zoni untuk menanggapi artikel yang satu ini. Ya, disentil suami baru Irish Bella soal masa lalu. Aditya Zoni bela pledoi Amar Zoni. Kalian tuh keluarga tampan semua ya, muka-mukanya ya luar biasa, Masya Allah ya. Ganteng-ganteng semua. Amar sempat mengkomunikasikan permasalahan yang ini nggak tentang pledoi yang berhubungan sama Irish Bella. Cukup mengganggu juga sebetulnya sama mental Bang Amar ketika itu gitu. Pasti. Karena gimana pun juga kan yang paling penting di dalam diri Bang Amar saat ini tuh anak-anaknya. Jadi ketika ada statement seperti itu agak ini juga Bang Amar, agak
gimana ya ceritanya, kayak goyang lah dikit lah gitu loh. Kayak, Pastilah, kita kan nggak pernah tahu apa yang Iya. dirasakannya sekarang kan. Boleh tahu betul. anaknya berapa Bang Amar? 2. Oh anaknya 2, ya mau nggak mau pasti akan terkait kan. Iya betul. Karena ada anak itu. Adit dan juga Panji kan gimana pun kalian adalah paman dari keponakan kalian, anak-anaknya Iris Bella dari Amarzoni. Kalau kalian hubungannya sama Iris Bella, Baik-baik aja sih kalau kita berdua. komunikasi tentang ponakan-ponakan kalian? Masih. Cuma Biasanya melalui siapa kalau komunikasi ke ponakan? aku langsung hubungin Kak Ibelnya. Kayak kemarin waktu minta video, aku yang minta video air sama Amala kan. Iya, biasanya kan kalau misalkan berhubungan dengan anak mungkin dengan susternya atau gimana. Ini langsung ya. Aku langsung. Cuman kalau misalkan kadang-kadang kalau lagi nggak sama anak-anak, ya Kak Ibel ngasihnya ke suster-susternya gitu. Oke. Baik, kita mau kasih lihat ngomongin soal komunikasi anak. Kenapa kita pertanyakan? Karena kami mendapatkan sebuah artikel. Sidang Amarzoni masuki tahap akhir. Komunikasi dengan Iris Bella dan anak terputus. Oke. Ini kalau paman-pamannya, adiknya Amarzoni sama keponakan-keponakannya atau anaknya Amarzoni lancar komunikasinya. Kalau komunikasi Amarzoni sama anak-anaknya, apakah memang sengaja ya? Karena kan namanya juga anak-anaknya dijaga ya agar tidak tahu kondisi yang sesungguhnya karena mereka masih di bawah umur. Betul. Kalau dari aku sih saat ini fokus ke persidangan dulu sampai keputusan kan. Maksudnya nanti setelah itu barulah kita bangun komunikasi lagi mungkin. Untuk saat ini sih aku juga udah bilang sama Bang Amar harus fokus ke sidang putusan. Banyak doa. Benar. Jadi jangan mikir apapun dulu. Nanti setelah itu baru kita bangun komunikasi. Panji, keponakan-keponakan kalian itu taunya papanya lagi di mana sih? Keluar negeri nggak sih? Lagi kerja kayak. Lagi kuliah. Pesantren mereka nggak pernah telepon sekedar halo gitu. Pengen video call, pengen biasanya dengar kan ada kan suaranya waktu-waktu. Ada waktu itu pernah sekali ya, Lewat Mbak? Lewat susternya itu udah 2 tahun yang lalu, 2 tahun Gitu. yang lalu. Kenapa akhir-akhir ini kenapa memang nggak bisa atau memang sengaja nggak boleh? Nggak bisa atau nggak boleh? Dari Bang Amarnya sendiri sih nggak mau gitu, karena kan keadaannya juga kan yang seperti ini sekarang. Jadi Tapi kan rindu pasti setidaknya. Tapi kalau kata dia sendiri sih dia memang makin sakit kata dia gitu. Kalau lihat, Iya, makin sakit iya banget juga kata dia. sih. Dan barangkali ada peraturan juga ya, Iya. yang tidak bisa memberikan kesempatan itu. betul. Oke. Kadang-kadang minta fotonya, saya kasih foto-fotonya. foto, ya. Tapi setidaknya ada terdengar suara aja pasti bisa mengobati. Iya, makanya kan kemarin minta video air sama Simpel Amala. tapi sangat berarti, apalagi 2 tahun nggak ketemu, kita nggak kebayang sih ya. Iya. Wajah atau juga dari raut Amarzoni pun menjadi sorotan Sobat Amir ketika persidangan kemarin. Ini yang kami temukan. Wajah Amarzoni pucat karena kurang tidur jelang vonis. Ingin bertemu anak dan keluar penjara. Itu pucatnya karena memang saking rindu gitu, sakit rindu atau memang lagi sakit yang lain. Memang dia beberapa akhir-akhir ini itu Kondisi badannya menurun. iya dia mungkin Galau. kelelahan mental. Iya. kelelahan Mental fisik. sebenarnya. Iya, Pasti. Apalagi keputusan tinggal sedikit lagi pastinya deg-degan lah gitu. Jadi ya dia udah cerita juga sih, maksudnya kurang tidur, kurang makan juga. Iya. Selama Jadi ini pasti siapa? stres. Iya. Selama ini siapa sih support system dari Bang Amar sendiri? ya kami lah keluarga-keluarganya, kita berdua adik-adiknya. Biasanya kan ada yang spesial banget yang bisa bikin hati dia jadi lebih bahagia. Dokter Gigi Amalia maksud kamu? Tapi kan nggak hadir kata dokter Gigi. bagaimana Kemana? kan? Apakah kabur dokter? Lagi sibuk kali. Tapi Adi tahu nggak sih hubungannya Bang Amar sama dokter Camelia itu mereka memang betul-betul pacaran ya? Untuk saat ini enggak, aku nggak tahu. Nggak tahu. Aku nggak tahu dong. Atau jangan-jangan sama kamu tiba-tiba? Bukan dong. Kok Plot twist ya? sebentar. Berarti si Mas belum tahu tentang hubungan antara dokter sama Mas Amarzoni? Iya, yang aku tahu sih memang komunikasinya sudah tidak inilah, maksudnya udah Tidak bagus lagi. Sudah tidak seperti dulu lah gitu loh. Tidak seperti dulu tuh tidak bagus Dulu kan lagi iya. atau Aku tidak mengerti apa yang terjadi di antara mereka. Oke. Jadi aku selalu bilang juga ke Tidak mengerti media-media. atau tidak mau memberitahu? Apanya? Kamu nggak ngerti atau nggak mau info kami? Tidak mengerti. Oke, terakhir tuh Dokter Gigi Amalia datang ke sini sama Panji. Mungkin Panji yang lebih paham. Panji, waktu itu kakak kamu memberikan surat kepada Dokter Gigi Amalia untuk menahan diri agar hubungan mereka lebih tidak seserius hubungan
orang pada umumnya gitu. Karena kan satu dan lain hal kondisi dia masih di dalam, nggak bebas juga gitu. Sepengetahuan kamu, Ya. Apa tuh? hubungan mereka sekarang gimana? Hubungan mereka Hubungan kan kemarin mereka datang sama dokter. Berarti Iya, kan iya. si adik pasti lebih tahu. Setidaknya pasti ada curhat. Kan kemarin juga Kak Dewi juga dengar ada sedikit curhat dan saya pasti tahu ceritanya. ya. Hubungan mereka berdua sekarang jujur saya juga gimana ya, kemarin itu kan memang lagi baik-baik aja kan. Nah, sekarang Panas lagi. agak renggang karena memang mungkin karena putusan kali ya. Soalnya kan mau Karena putusan mau juga. putusan. Betul, putusan juga. Jadi Justru kan kalau mau putusan harusnya kan lebih dekat lagi supaya ada Kayak motivasi, menemani, support. iya. betul. Tapi saat ini memang Bang Amar sendiri yang Iya, untuk fokus bener-bener ke keputusan nanti sih. nggak tahu juga, maksudnya bener-bener dia lagi galau tingkat dewa kali soalnya dia bener-bener Jadi menutup kalau diri. mereka itu ketemu biasanya di persidangan itu sekian menit atau untuk boleh berdua atau nggak bisa harus kumpul-kumpul semua? Atau cuma keluarga? pas lagi jalan aja ngobrol sebentar lah. Ya gitu, jalan lagi. itu sih. Iya, kayaknya. karena kan sekarang sidangnya itu kan cepat ya. Cepet Jadi banget. kayak dari ruang tahanannya itu langsung ke atas Oke, udah. Adit, menurut kamu hubungan kakak kamu bersama dengan dokter Gigi Kamalia apakah justru menambah beban pikiran kepada kakak kamu? No comment lah kalau itu. No comment, aku di sini kayak mau fokus aja ke persidangannya Bang Amar gitu. Untuk masalah mereka, hubungan mereka, aku tidak mau ikut campur. Ya fokus sampai nanti keputusan gitu loh. Oke. Karena ini juga yang kami temukan, biasanya kan selalu ada di saat sidang, ini kok hari kemarin nggak ada tuh dokter. Kamelia Malik, Kamelia tak kelihatan batang hidungnya di ruang sidang. Amarzoni jawab kabar putus. Pak Panji, dokter Gigi Kamalia nggak hubungin kamu atau komunikasi gitu, besok aku nggak datang ya atau gimana? Putus Enggak. katanya. Sama sekali tidak menginformasikan apapun, tidak ada komunikasi. Enggak ada. Kenapa kok tumben-tumbenan? Biasanya kalian tuh komunikasi adik-adiknya Amarzoni sama dokter Gigi Kamalia tuh benar-benar intens sekali loh. Pengetahuan kami ya dari cerita kalian. Sebenarnya sih biasa aja ya. Kita emang kemarin itu emang nggak ngabarin aja sih, nggak ngabarin aja. Tapi memang biasa aja, kita juga santai juga sama dia. Dan kamu juga, kalian tidak mencari tahu bahwa dia akan datang atau tidak? Untuk saat ini aku lagi nggak berhubungan sama dia. Karena? Ada sesuatu hal dan lainnya yang tidak bisa dibicarakan di publik. Apa sih? Apa? Tidak bisa Sedikit aja. Nggak ada apa-apa. Tapi ya Maksudnya gini, sebenarnya tapi top nomor telepon tapi nggak blok-blokan kan Mas? Enggak. Kita masih Kenapa tidak bisa dihubungi? Apakah karena, Atau, oh ya oke. Ya. Nah, kamu tadi bilang bahwa ada satu dan lain hal yang membuat kamu akhirnya tidak berhubungan, tidak komunikasi Yes. sama dia, ada satu masalah. Apakah karena memang menurut kamu dia bukan bagian keluarga, tapi di mana statement-statementnya cukup agak masuk, ya bisa dibilang menuju jurang? Statement apa menurut kamu dari dokter Gigi Kamalia yang justru bisa berbahaya buat kakak kamu? Pasti pertama-tama gini, aku selalu bersyukur gimana pun juga dokter juga udah baik sekali sama Bang Amar. Sudah selalu ada buat Bang Amar, bersyukur dia sudah menemani Bang Amar sejauh ini. Tapi yang benar tadi mungkin ya statement-statement yang selalu aku ingatkan sama dia untuk tidak terlalu di pinggir jurang gitu kan. Takutnya makin riweh, yang namanya media juga pasti kan menggoreng Oke, satu statement dari dokter Gigi Kamalia yang kamu sesalkan apa? Satu statement dari Yang- dokter Gigi yang membuat Kamalia kamu yang khawatir. kamu sesalkan, misalnya? Ya apa ya, kayak kita tidak pernah ada buat Bang Amar pada saat itu. Padahal kan nggak seperti itu gitu loh. Maksudnya kalian? Iya, Oh, aku gitu. sama Panji. Berarti ada kekecewaan Jadi kita ya? kan pernah dengar bahwa dokter itu mengatakan bahwa dokterlah yang selama ini selalu berada di sampingnya Iya. dan orang-orang yang katanya selama ini menjadi saudara atau keluarga ada di sampingnya. Betul, memang iya, tapi kan ada keluarganya juga di situ. Kita tidak bisa menghilangkan keluarganya dong di situ. Oke, singkat, ada kekecewaan? Kecewa ya. Kita kembali saat lagi tetap di Bang Boy Apiar. Pagi-pagi ambiar, geger. Nanti ya kapan ya Kak Dewi nyanyi lagu yang tadi itu yang bukan ku ingin memastikan. Iya. Aku sawer. Bukan ku ingin Aku sawer pokoknya Kak Dewi. Masa sekelas Dewi masih disawer? dolar Aku gak nyawer rupiah, maaf.
maaf ya kita nggak main rupiah ya. Kasih apa? Dolar. Kita mainnya dolar sekarang. Waduh, kalau disawer dolar aku juga mau jadi penyanyi dangdut. Nyanyi dong makanya, kan kamu udah bisa. Nih sahabat kita, Ada yang nyawer? nggak ada. Ya. Nah, ngomongin jadi penyanyi boleh dangdut itu nyawer. enak kalau disawer-sawer. Bener. Kita sekarang ingin mendatangkan penyanyi dangdut yang sangat berbakat dan banyak disawer juga dari kemarin-kemarin. Alhamdulillah bisa Iya. meningkatkan menaikkan derajat keluarganya. Dari Kolak di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Ilham. Ya itu dia. Ada mic-nya, kalau sama kayak ini sayang. Oke, kita berempat mengucapkan terima kasih ya sayang. Iya. Makanya ini kupingnya, ini topinya bukan dikit. Yusuf Ilham. Ilham King. Ini Anak waktu Dangdut kamu- Akademi 7. Iya, kamu waktu itu jurinya Kak Dewi ya? Ya. Nah, Memang anak-anak didikan Kak Dewi semuanya berhasil. Anak didiknya King Nasar waktu itu King Nasar kebanyakan job jadi nggak ngejualin. Ilham, kita mendengar perjuangan kamu luar biasa membantu ibu kamu, nenek kamu di Kolaka berjualan nasi kuning ya? Iya. Salut loh. Pasti enak masih. Nasi kuningnya satu bungkusnya tahu berapa harganya? Berapa? 3 juta. Oh, Bintang Mambo Itu kali ya? setelah jadi bintang. Sebelum jadi bintang kita lihat dulu. Mana coba? Ini dia. Silakan sayang. Jualan nasi kuning. Iya kak. Biasanya mama kamu bikin nasi kuningnya dari jam berapa? Kalau biasanya bangun subuh itu jam 3. Jam 3. Jam 3 udah mulai masak. Jadi-jadinya jam berapa selesainya tuh? Kadang jam 5, jam setengah 6. Jam Udah 2 jadi. sampai setengah 6 udah jadi. Iya. Berapa menu sayang? Biasanya menunya ada ayam, ada ikan, ada mie, ada telur juga. Itu dijual di rumah, depan rumah? Iya, depan rumah kak. Depan rumah? Iya. Itu satu porsinya berapa harganya? Tergantung. Biasa ada anak SD yang mau beli itu biasa kan uangnya nggak cukup. Jadi dia beli misalnya tante ada yang harga 5.000 bilang ada. Menyesuaikan. Tadi dibilang katanya kata mama kamu kalau ada pesanan yang jauh kamu yang anterin. Iya betul kak. Kamu gak gengsi tuh kamu nganterin kayak gitu? Selagi halal kenapa harus gengsi? Selagi halal Selagi kenapa halal. harus gengsi? Masya Allah. Kakak nganterinnya pakai apa? Pakai motor kak. Kadang orang yang nggak halal. Jauh nggak biasanya? Kadang ada sekitar 1 kilo, 2 kilo jaraknya dari rumah. Coba dipikir. Itu kamu naik motor nyetir sendiri atau kamu diboncengin? Sendiri. Sudah berapa lama mama kamu ini berjualan nasi kuning? Sejak waktu tahun 2000, kalau nggak salah 2022. 2022. Iya. Oke. Selalu jualan setiap hari atau ada hari liburnya? Ya jualan setiap hari. Kalau libur itu biasa kalau ada orang meninggal dia pergi melayat atau ada orang lagi pesta di dekat rumah, lagi acara nikahan. Nah kamu itu memang membantu mama kamu sama nenek kamu untuk mereka jualan nasi kuning atau selain itu kamu juga ada pekerjaan lain yang sebelum jadi penyanyi di Kolaka? Iya. Dulu sempat kerja di toko elektronik, jadi sales juga selama 3 tahun. Sales apa? Elektronik. Elektronik. Oh iya. Nggak kedengeran suara. Mohon maaf ya. Buka telinganya, buka pakai topiknya topik. Kalau di Roka izinnya. Elektronik. Iya, toko Maaf, elektronik Pak. namanya Mandiri Elektronik. Saya pegang salah satu produk. Boleh sebut merek nggak? Jangan dong, Gak boleh saya kalau Kenapa? harus bayar dulu sama Trans TV.
Oke. Kenapa Ya. keluar dari toko elektronik itu? Kebetulan kontraknya udah habis, terus beberapa bulan kemudian ada audisi DA7 dibuka. Akhirnya selama beberapa bulan itu saya fokus latihan untuk audisi. Sekarang masih nasi kuningnya masih terus berjalan? Untuk sekarang udah enggak, Kak. Kenapa? Padahal kan- Soalnya waktu 2 minggu setelah Mama dari Jakarta waktu nonton aku, itu dia sakit. Jadi sampai sekarang Mama sakit, nggak jualan karena Mama sakit, atau karena memang kamu sudah menjadi bintang sehingga Mama tidak diperbolehkan untuk bekerja lagi? Kalau masalah itu tergantung dari mamanya. Kalau Mama mau silakan, saya tidak akan melarang. Nanti kalau kamu punya rezeki lebih lagi, kamu buka warung nasi kuningnya tuh kamu buka nasi kuning Ilham. Amin. Apa-apa jangan lupa waktu kita dulu. Ya kadang-kala gitu, memang gitu ya, kita punya orang tua kadang-kala udah terbiasa beraktivitas terus tiba-tiba kita dilarang tuh nggak mau. nggak mau. Iya benar, udah sukses kan? banget, mau punya dilarang. banyak uang, Iya. badannya sakit-sakit Benar. kalau nggak kerja. Betul orang. Ini teman kita juga udah tua, badannya sakit-sakit kalau dia nggak kerja, Makanya dia kita tetap ngerti. kerja. Dia kan sebenarnya jualan gulali kan. Iya. Yang yang gitu kan. Tetap Dia sampai kan- sekarang. Sobat Ambiar, ini kita mau kasih lihat ya, ada alasan kenapa ibunya Pakai Ilham rambutnya tuh kayak gulali. berjualan nasi bukan. kuning. Karena kabarnya ini mencari nafkah setelah ditinggal pergi oleh sang Suami ayah. tercinta, Ya. ya. Ayah dari Ilham. Jadi karena itu ya, Ibu akhirnya memutuskan untuk berjualan nasi kuning. Iya. Bapak dulu pekerjaannya apa? Dulu Bapak jual ikan. Ikan apa itu? Dari ambil dari laut atau? Dia beli dari nelayan terus dijual. Oke. Dulu di pasar atau? Dia keliling ke kampung-kampung gitu. Jadi kayak jualan sayur gitu yang door to door. Ya, kayak gitu, Kak. Oh, Meninggalnya oke, karena oke. kenapa? Komplikasi, Kak. Komplikasi. Iya. Di usia? Di usia ke-59 tahun. Masih muda ya? Masih muda. Dari situ akhirnya setelah ayah kamu meninggal, mama memutuskan jualan nasi kuning. Iya, benar. Sekarang kamu di Jakarta, udah tinggal di sini, mereka cuma berdua aja dong, mama sama nenek kamu. Untuk sekarang saya di kampung tinggalnya. Pulang pergi gitu ya sayang ya? Iya. Berarti kamu ini dari mana? Kolaka? Iya, Kolaka, Mami. Ke pagi-pagi Ambiar? Iya. Masya terima kasih Allah, banyak ya. makasih loh. Aku juga makasih banyak loh. Setelah kamu akhirnya lulus dari ajang pencarian bakat, terus biasanya kan mereka pada pindah ya, dari daerah pindah ke Jakarta. Apa yang memutuskan kamu masih tetap di Kolaka sama mama dan nenek kamu? Yang pertama Mama susah gak ada yang jagain juga. Soalnya saudara semua udah berkeluarga. Ya. Jadi tinggal aku sama Mama di rumah sama nenek. Sekarang ini kan kamu tinggal di Kolaka. Dan semua orang sudah banyak yang tahu bahwa Ilham itu siapa semenjak Iya. kamu mengikuti ajang pemilihan bakat. Nah kamu banyak jobnya dengan tarif yang dinaikin atau jobnya nggak ada? Alhamdulillah ada. Makin banyak? Honornya udah lebih baik. Oh, honornya Iya. juga lebih baik Lumayan lah, sekarang? alhamdulillah ya. Alhamdulillah lumayan. Oh, alhamdulillah. Jual banyak kan? Banyak di daerah mah pasti banyak. Alhamdulillah. Jadi di Kolaka yang penting sama mama sama nenek nemenin mama, tapi alhamdulillah di sana pun jobnya banyak ya. Iya benar. Kak. Walaupun nggak harus pindah ke Jakarta. Iya, benar. Dan perjuangannya Ilham ini luar biasa karena bukan kali pertama dia mengikuti audisi. Aci-aci, Ternyata Tolong itu topinya agak dibuka sedikit. Ternyata Pak. Ilham Kolaka pernah 2 kali gagal audisi nyanyi dangdut sebelum akhirnya lolos di percobaan ketiga. Itu gimana? Kok bisa sih? Apanya? Nah gitu dong. Jadi gimana? Iya benar. Oke. Percobaan pertama itu waktu LIDA 2020. Oh itu 2020? Iya. Kamu audisi? Audisi. Nggak lolos? Nggak lolos. Siapa jurinya? Siapa? Siapa? Coba waktu itu? jujur, Siapa juri? jujur Jujur. omongin. Waktu itu jurinya masih dari tim Indosiar. Enggak, jangan bohong, jujur. Oh dari Indosiar dari tim. Siapa? Ada yang sebelum kamu kenal, ketemu sebutin kita namanya Kin, siapa? sebelum ketemu kita kan tim Indosiar dulu. Oh, gak ada Belum. kita kan? Nggak ada. Gak mungkin suara kayak kamu kita nggak Oh, lolosin. tim Indosiar yang dulu. Siapa? Sebutin namanya.
Siapa ya waktu itu? Lupa, Kak. Udah lupa. Dari M, dari N, dari C. Terus yang kedua juga masih nggak lolos. Yang kedua masih nggak lolos juga. Tahun berapa? 2021. 2021. Iya, Siapa Lida. di jurinya? Udah masuk juri kita apa Dewi belum? lah. Waktu itu kan masih pandemi. Oke. Online. Online. Oh, online. Bukan kita Aman. Bukan aman. Kalau kita nggak mungkin yang kayak kamu nggak lolos. Benar. Aku mau nanya sama kamu. Iya, Kak. Yusuf, apa yang membuat Ilham. Oh, ya. Yusuf itu yang satu kamar sama Arbil. Kok kakak tahu, Mbak? Kak, kok kakak tuh tahu semua sampai ke kamar kamu? Kamu jurinya ya? Jurik. Ilham, kamu tuh benar-benar ini ya, apa konsistensinya itu luar biasa, pantang menyerah sampai akhirnya ikut audisi yang ketiga dan mendapatkan golden ticket. Coba kita intip bagaimana kebahagiaan Ilham dapat golden ticket. Aci-aci, Ilham Kolaka persembahkan golden ticket untuk orang tua. siapa jurinya saat itu yang memberikan kamu golden ticket? Pasti ada Kak Dewi ya? Aku. Iya, Nggak jurinya. Nggak, Ada kamu Dewi? beda. Tolong jangan ngaku-ngaku ya. Sebentar, yang Aku ngasih tahun siapa? 2019 ya. Udah lama lewat. Yang ngasih siapa? Mami DP dong. Mami Kamu DP. yang ngasih. Tuh. Oh ya ampun Dewi, Aku baik udah lupa. banget. Iya, Mami Tapi DP yang ada ngasih. aku di situ Iya. ya. Ketika dikasih sama Dewi Persik, set yang ada di dalam pikiran kamu. Pikiran kamu apa? Begitu dikasih kamu langsung serang. Kalau perasaan dan pikiran jelas bahagia, senang karena ini perjuangan bukan sekali dua kali, tapi yang ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Iya, Kak. Karena kamu berasa jadi, wah akhirnya gue lolos juga Iya, nih, benar, gitu. Kak. Doa orang tua. Doa orang tua, Hebat. dukungan orang tua, dukungan keluarga juga. Benar. Nah kita mau ngajakin kamu. Ilham, ini teman-teman kamu nih ya. Iya. Kita pengen kamu ceritakan tentang Iya, yuk, mereka cerita, dalam- yuk. Ceritain dia dong. Aduh. Silakan. Ini ada beberapa teman-teman Iya. kamu. Nah, Kami nggak mau kamu main aman, kami ingin kamu ribut. Jangan Aman, dong. Kak. Ini kamu tempel yang menurut kamu sesuai dengan apa yang kamu rasakan pertemanan kamu dengan mereka. Mereka ini orangnya kayak gimana? Silakan. Ya, kameranya di sana jadi nggak ada punya sana ya. Itu buat siapa? Ini buat sini. Dibuka dulu, siapa dibuka tukang nyinyir dulu. sini mami kasih. Oke, itu adalah tukang nyinyir. Masa Zahra tukang nyinyir sih? Kenapa Itu dia? Zahra ya? Nyinyirnya tuh nyinyir. Zahra. Nyinyirnya gimana Misalnya. nyinyirnya? Nyinyirnya suka kayak ngadu gitu, ngeluh terus. Nyinyir apa yang kita lakuin dia nyinyir aja. Oh gitu, memang ya. Mulutnya nyinyir gitu. Iya. Oh, tapi kan bukan maksudnya menyakiti, Iya, cuma benar. bercanda. Bercanda. Lalu, Siapa lalu? silakan. Lagi mana sayang? Arbil. Ayo atau ini siapa namanya Valen. Valen Orangnya gimana? Jujur. Usil. Apa sabar, apa emosian, apa keras Ringklan, kepala, ringklan. apa usil. Usil. Oke. Ya, Oh usil percaya orangnya sih. Valen. Usilnya Lalu kenapa Kelihatan Valen ini? ya kadang-kadang ngerjain teman-teman. Gimana ngerjainnya Kamu tuh? pernah dikerjain? Bareng sih. Oh, kamu juga usil berarti. barang. Oke lagi Gua sayang. usil. Pokoknya satu foto ini bisa cerewet. banyak Sumber terserah. gosip siapa sumber gosip? Sumber gosip nggak Karena ada dia fotonya lano. di sini. Nggak ada, Keras oke. kepala, Baik, yang keras lain kalau gitu kepala. siapa? Kamu mau tempelin apa? Ya ini. Emosian. Ferdian. Cerewet. Kalau Ferdi Cuek. mana ya? Enggak. Keras kepala Ini. dah. Oh peduli Ferdi nih orangnya. Oh, care. Care. Sepeduli apa dia sama teman-temannya misalnya? Dia selalu mensupport teman-teman. Bahkan waktu pertama audisi dia selalu dekat sama aku. Oke. Peduli dia. Care lah ya intinya care ya. banget, Mami. Oke ini siapa namanya? Cahaya. Cahaya. Ini Oh cerewet. Oh Cahaya cerewet toh. cerewet banget dia, Mami. Oh cerewet. Oke Cerewetnya oke. tuh gimana dia? Semuanya dikomentarin. Semuanya dikomentarin. Semuanya. Apakah komentarnya ada yang pernah menyakiti hati kamu? Enggak lah ya. Ya Namanya cerewet perempuan ya Iya. kan namanya perempuan ya. Oke ini sekarang si Robi. Belak-belakan. Belak-belakan Oh. kalau si Robi. Emang Robi pernah belak-belakan apa sama kamu? Dia cinta sama siapa gitu? Iya kayak gimana sih? Dia itu kayak apa ya?
kalau ada gosip-gosip tentang anak asrama pasti dia bocorin. Oh gitu. Terus dia suka belak-belakan nggak kalau sebenarnya hatinya sekarang lagi suka sama siapa gitu? Nggak pernah dia. Iya. Masa? Oke, Lanjut, sekarang, sayang. Nih sekarang. Ini siapa? Si Suci. Suci. Dominan, emosian, Perfeksionis, disiplin, adil, tanggung jawab, pelin-pelan. Yang mana? Ini sih kayaknya. Oke. Oh, gitu baru tahu. Kadang A, kadang B, orangnya kadang C, pelin-pelan. kadang D. Iya, Tapi iya, sampai iya. sekarang hubungan kamu sama mereka, Ya, alhamdulillah Walaupun masih komunikasi. kamu di Kolaka, Ya, benar. tapi semuanya Alhamdulillah masih komunikasi baik sampai sekarang. ya pokoknya saling mendoakan satu sama lain. Ya, kan? Maju bersama-sama ya. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi. Seorang anak muda berprestasi dari Yogyakarta, seorang pekerja bangunan yang akhirnya menjadi mahasiswa di UGM Teknik Sipil. Alfat, selamat pagi Alfat. Kami ucapkan selamat dan terima kasih Terima ya. Selamat ya. Alfat usianya berapa Alfat? Sekarang 22 tahun. 22 tahun. Alfat, kita lihat pemberitaan kamu bahwa kamu lolos UTBK, ujian tulis berbasis komputer ya? Iya, betul. Yang diadakan oleh pemerintah. Betul. Iya, betul. Ya. Kamu kan kuliahnya di UGM, UTBK-nya di UGM juga atau di mana Oh saat itu? enggak, kalau waktu itu saya UTBK-nya kebetulan di UNY, jadi sebelahnya UGM sih. Jadi dengan harapan saya masuk UGM tuh langsung jadi mahasiswa baru. Karena domisili kamu di Jogja. Oh, Atau kalau di mana? saya aslinya Klaten. Aslinya Klaten, Iya, cuman betul. yang terdekat di situ ya. Tapi hebat masih kuliah udah pakai mobil Alphard ya? Aduh. Namanya. Alfat namanya. Alfat. Alfat, Oke saat ya, itu apa yang cakep terlintas ya. dalam pikiran kamu menjadi seorang pekerja bangunan tapi mencoba peruntungan melalui UTBK untuk menjadi seorang mahasiswa di UGM? Oh ya, jadi kan sebenarnya saya kan SMK-nya juga di jurusan bangunan juga ya. Jadi saya juga jadi kerja di bangunan itu selain membantu ayah saya itu sekalian saya belajar gimana implementasi yang saya terima ilmu di sekolah. Nah terus akhirnya kan saya juga berpikiran tuh kalau misal saya nggak lanjut kuliah, saya juga bilang ke ayah saya, Pak kalau misal saya nggak lanjut kuliah kemungkinan saya nggak bakal bisa lebih berkembang daripada ini. Jadi saya izin buat kuliah ya setelah ini kayak gitu. Oke, kamu tuh berarti sudah menjadi pekerja bangunan, kemudian kamu ambillah tes itu UTBK. Iya betul. Dan pada akhirnya kamu lolos. Kan Alhamdulillah. untuk UTBK itu sendiri kalau mau kita ke kampus favorit atau kampus negeri, universitas negeri ternama apalagi butuh tryout segala macam. Itu kamu ngebagi waktunya gimana antara pekerjaan kamu sebagai pekerja bangunan kemudian tryout, latihan soal? Oh ya, jadi kalau waktu itu kan kalau kerja itu sebenarnya full ya, maksudnya dari Senin sampai Sabtu. Awalnya itu saya bagi waktunya pagi sampai sore itu kerja, nanti malam itu baru buat belajar. Cuman pas mendekati waktu-waktu UTBK itu saya bilang ke bapak saya, Pak kayaknya saya perlu bagi waktu lebih lagi. Jadi 4 harinya itu saya kerja, baru 3 hari di Jumat Sabtu Minggu itu saya full buat belajar. Kamu nggak capek itu? Capek badan, capek pikiran kan? Jujur capek. Capek banget kan? Iya, Mata capek. kamu aja merah sekarang. Kurang tidur pasti. Mohon maaf, ayah kamu bekerja sebagai pekerja bangunan juga? Iya, kerjanya di bangunan konstruksi rumah sederhana gitu. Masya Allah, hebat. Terus ketika akhirnya pengumuman UTBK saat itu dinyatakan lulus sebagai mahasiswa teknik sipil, bapak kamu bilang apa? Jadi waktu itu kebetulan kan pas pengumuman kan sore ya, itu kebetulan ayah saya juga masih kerja di lokasi kerjaannya gitu ya. Waktu itu saya langsung telepon, fit call ke ayah saya, jadi Pak, alhamdulillah saya jadi kuliah gitu, saya keterima di UGM. Alhamdulillah bapak saya juga seneng banget, akhirnya anaknya bisa lanjut ke perguruan tinggi. Untuk selanjutnya untuk masalah mengenai biaya, apakah ditanggung oleh pemerintah atau diri sendiri personal? Kalau itu alhamdulillahnya dari keluarga masih mampu untuk membiayai setidaknya untuk uang kuliah tunggalnya. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari karena saya juga selama kuliah itu freelance, saya juga bantu-bantu kerja sedikit-sedikit. Jadi untuk kebutuhan harian itu saya bisa cover diri saya sendiri. Oh Masya Allah. Hebat. Jadi bukan dari pemerintah ya, biasa walaupun kamu. kamu sudah lulus dan ikut dari pemerintahan ya. Iya, Karena UTBK ya. Oke, Alfat kita mau kasih lihat. Ini ada satu artikel tentang Alfat. Iya. Sejak kelas 2 SMK, Alfat ikut ayahnya menjadi tukang bangunan demi menggapai kampus impian.
Dari kelas 2 SMK ini tuh beneran murni keinginan kamu atau memang ayah kamu sempat meminta boleh bantuin ayah nggak sebentar? Gimana tuh? Sebenarnya juga dua faktor sih dari saya pribadi juga dari ayah juga karena saya kan juga ngerasanya karena saya juga sekolah di jurusan bangunan, saya sekalian belajar gitu di lapangan. Tapi ayah juga minta waktu itu, kamu ayo dong ikut ke proyek biar tahu gimana kondisi kerja di lapangan kayak gitu. Sekalian belajar juga Iya, ya, sekalian kerja belajar, sekalian lapangan kerja itu ya. juga, iya. Pihak kampus tahu nggak bahwa kamu adalah seorang pekerja bangunan? Kalau awalnya juga belum tahu, jadi baru tahu itu saat kemarin ini mulai viral tuh, jadi dari kampus baru tahu. Apa respon kampus? Setelah Ya, viral. kampus juga pasti sangat mengapresiasi ya, maksudnya ada mahasiswanya yang ternyata juga memiliki perjuangan yang luar biasa. Betul, melalui proses yang luar biasa. Iya betul. Sampai sekarang masih menjalani profesi kamu juga sebagai pekerja bangunan? Udah berkurang sih, tapi waktu masih awal-awal kuliah itu juga masih, jadi ketika libur kuliah itu kan lumayan lama juga ya, mungkin bisa nyampe 2 bulanan itu saya kadang masih ikut ayah saya bantu-bantu di proyek juga. Semester berapa sekarang? Sekarang alhamdulillah udah semester 8. Wow. Selesai dong ya. Iya, ini baru skripsian Udah juga. skripsi sekarang ya. Iya, udah hebat loh. Alfat ini kan jadi viral, apakah sempat ada tawaran misalnya udah lulus belum tapi tawaran pekerjaan sudah ada yang masuk nih? Alhamdulillah kemarin juga ada yang sudah menghubungi saya, alhamdulillah. Apa ya. tuh bidang apa? Di bidang sipil dan juga minyak dan gas. Masya Allah. Duit semua loh. Aduh, amin. Hebat Sukses buat loh. kamu Alfat ya, tapi ada juga satu kejadian ketika Alfat bekerja menjadi seorang pekerja bangunan. Oh. Itu kamu jatuh dari lantai 2 Ke bawah langsung. Sebelum ujian? Itu sekitar 3 bulan sebelum ujian kayaknya. Oh. Terus gimana, badanmu kan kecil. Ya jadi emang waktu itu saya juga sempat overthinking itu karena juga jatuhnya dari lantai 2 dan bener-bener tengkurap kan, terus saya udah overthinking karena Tapi kalau Iya, tengkurap. kalau bangunan kayak gitu pakai pengaman nggak? Safety banyak nggak dipakai? Kebetulan kalau di proyek-proyek kecil emang Enggak kan? Iya kurang ada Iya pengamanan. tuh nggak boleh. Pasti Seharusnya kamu tetap berdarah-darah harus gitu nggak sih? ada. Iya ada, waktu itu bekas di sini, terus di tangan kaki juga ada bener. Besok-besok gitu. Resikonya ya, Iya, tapi emang semoga udah bisa meminimalisir resiko itu. Cuman ngomongin soal ketakutan ya, ketakutan kamu ketika awal-awal mau masuk UGM, apa ketakutan kamu sebagai seorang pekerja bangunan yang mencoba untuk kuliah di universitas ternama di mana banyak orang pengen kuliah di situ? Sebenarnya waktu itu takutnya cuma saya kurang bisa beradaptasi aja, atau mungkin dari teman-teman di kampus mungkin kurang menerima kalau misal saya tuh mungkin dari awalnya pekerja bangunan gitu. Awalnya sempat takut juga, tapi alhamdulillahnya juga teman-teman yang saya temui ini benar-benar support dan juga nggak memandang itu sebagai sesuatu yang buruk gitu. Teman-teman tuh baru tahu juga kemarin ketika viral atau dari awal udah ada yang tahu? Beberapa udah ada yang tahu dari awal. Apa responnya ketika mereka sudah tahu dari awal bahwa kamu ternyata adalah seorang pekerja bangunan yang berprestasi? Ya mereka tentu juga kaget juga, otomatis kaget dan juga bangga. Alhamdulillah beberapa teman saya juga banyak juga tuh yang bilang ke saya, ini bangga banget bisa temenan sama kamu, nggak nyangka ternyata perjuangan kamu itu sampai sejauh ini kayak gitu. Tapi nanti kalau selesai kuliah tuh cita-cita kamu jadi apa? Saya cita-citanya pengen jadi kontraktor sih sebenarnya. Ini udah Kontraktor. Tapi kan sebelum kamu jadi Bikin kontraktor gedung, ini kan bikin salah apa satunya gitu ya. menjadi kontraktor kan harus dapat kepercayaan memang. dulu. Iya. Nah ini kan kamu sudah banyak yang ngelamar kamu untuk bekerja di mereka, itu gimana? Apakah kamu terima dulu pekerjaan itu sekaligus menjadi kontraktor? Sekalian belajar ya. Atau gimana? Ya nantinya pasti saya bakal lebih belajar lagi karena ilmu saya kan juga masih belum seberapa banyak ya. Jadi nanti bakal Proses lah ya. masih berproses dulu. Jadi nanti bakal saya terima Nggak apa-apa, juga masih tawaran-tawaran muda. yang ada, sekalian saya belajar. Dulu waktu jadi pekerja bangunan awal-awal, berapa upah kamu per bulannya yang kamu bisa bawa pulang? 50.000. Kita bakal lihat 50.000 itu dipakai apa? Alfat mantan kuli bangunan tembus UGM, tabung upah meski cuma 50.000 hingga bisa ikut UTBK. Jadi kamu tabung buat daftar UTBK? Iya, buat daftar UTBK termasuk buat persiapan buat tesnya juga kan. Saya juga perlu beli buku-buku buat bahan belajar, terus juga beli kelas online juga. Saya sempat beli kelas online itu juga harganya nggak sedikit juga. Nah, akhirnya uang yang saya tabung itu bisa saya pakai buat beli itu semua. Sempat ngerasa kepusingan sendiri nggak sih harus kelas online, harus tryout, kemudian juga harus ada banyak buku dan juga soal-soal yang dikerjakan untuk bisa mengejar barangkali ya, karena kamu kan sambil kerja juga, sementara UTBK di depan mata. Sempat stres atau aku mau berhenti deh kayaknya? Iya, sempat terbesit pikiran kayak gitu karena juga kan saya basicnya dari SMK, dan SMK itu materi yang keluar di UTBK itu nggak diajarin. Jadi saya benar-benar harus mulai belajar dari nol. Dari situ saya udah ngerasa kayak mau nyerah, tapi saya yakin kalau misal
saya pasti bisa masuk di UGM ini demi kebaikan saya Sayang juga. ya. Iya, sayang banget. Apalagi Alfat ini juga pernah diganjar prestasi internasional dari salah satu Wow. universitas ternama bukan hanya di Singapura tapi juga ini universitas ternama di Asia, Nanyang University. That's amazing. Ini waktu dari UGM ya, Iya. Jembatan Digdaya, oke. Ada juga dari Nanyang University, Iya. itu wow. di Singapura. Iya, betul. Boleh diceritain nggak kalau di Nanyang itu kamu ngapain? Sebenarnya kalau yang di Nanyang itu kan seleksinya ada 2 tahap ya. Yang pertama itu seleksi online, itu kita ngedesain sebuah jembatan pakai software, pakai aplikasi kita desain. Nah nanti yang lolos itu terbang ke Singapura. Pas di Singapura itu nanti kita ngerakit miniatur jembatan pakai kayu kayak gitu. Itu biayanya untuk terbang ke Singapura dari mana? Dari kampus alhamdulillah udah di cover. Dari UGM. Iya. Kamu ini pinter bisa jadi orang hebat loh. Amin amin ya Allah. Bener loh. Nanti kalau kamu kaya raya banget gitu jangan lupa kita ya. Iya. Malah kita yang diundang ya. 22 sekarang nggak? 22 berarti kamu cepet banget tuh udah Kita semester 8 berempat ya, aja. selalu berdua. Alfat kasih pesan dong buat mereka yang sempat terhenti Oh iya, Adit untuk lah yang pengen kita bawa. kuliah karena satu dan lain hal, beberapa alasan mereka masih punya mimpi pengen kuliah. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk mereka? Oke, mungkin pesan buat teman-teman selalu ingat bahwa setiap kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Terus juga tugas kita saat ini kan nggak usah kita menerka-nerka masa depan. Jadi sebaiknya kita memaksimalkan apa yang bisa kita usahakan sekarang, yang biar ada nanti biar di masa depan tuh kita nggak menyesali apa yang kita lewati di masa kini, Kak. Karena musuh terbesar kita adalah rasa khawatir di Iya, hari esok. betul. Kita kembali saat lagi. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini Kak Dela. Terima kasih. Terima Makasih ya kasih. Mas. Adi, kasih juga buat banyak terima waktunya. kasih. Terima kasih. Alfa, terima kasih banyak seorang pekerja bangunan yang memberikan inspirasi luar biasa ya. Pekerja bangunan yang terus bersemangat daripada udah bangun nggak mau kerja. Kita kembali lagi tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai jumpa.